Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Monika Nurhalipah, Ibu mahasiswi dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Tadris Biologi, akan melaksanakan praktikum pengalaman lapangan secara daring di Sekolah MAN 3 Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana nih keadaan kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan semangat, baik, sehat, dan yang pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warjukni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoanya tadi akan memudahkan kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu memohon kalian untuk absen terlebih dahulu di e-learning. Nah, udah siap belum pembelajaran biologi pertama pada hari ini? Nah, ada yang tahu materi pembelajaran biologi pertama pada hari ini itu apa? Nah, yang pertama pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ruang lingkup biologi. Pada pertemuan pertama kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Di dalam penjelasan ruang lingkup biologi terdiri atas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu ciri sains, yang kedua metode ilmiah, dan yang ketiga tingkat organisasi kehidupan, dan yang terakhir yaitu cabang ilmu biologi. Namun, pada pertemuan pertama kali ini, Ibu hanya akan membahas 2 pembahasan, yaitu ciri sains dan metode ilmiah. Untuk 2 pembahasan selanjutnya, itu akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu akan menjelaskan pembahasan tentang ciri sains. Nah, berawal dari pengertiannya yang pastinya. Anak-anak ada yang tahu pengertian dari biologi? Kira-kira ada yang tahu artinya biologi apa? Biologi terdiri dari 2 kata, yaitu bio dan logos. Bio yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, biologi adalah ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan ilmu yang luas, bagian dari IPA, serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti contohnya fisika, kimia, geografi, dan banyak hal lainnya. Nah, ciri-ciri sains atau ciri ilmu biologi yang pertama yaitu konkret, yang artinya nyata, seperti contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu logis, yang pastinya artinya nyata adanya. Yang ketiga yaitu objektif, yang artinya tidak memihak dan selalu memihak pada kebenaran. Yang keempat yaitu universal atau yang artinya berlaku di seluruh dunia. Yang kelima yaitu sistematis, yang artinya urutan yang jelas. Yang keenam, yang terakhir yaitu empiris atau yang artinya dapat dibuktikan dengan keilmuan dan dilihat secara langsung. Nah, pembahasan yang kedua yaitu metode ilmiah. Karena metode ilmiah pastinya selalu terdapat dalam ilmu biologi. Di dalam metode ilmiah terdiri atas 5. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua landasan teori, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat yaitu pengujian hipotesis, yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Ada yang tahu apa arti dari itu semua? Nah, ada yang tahu apa itu metode ilmiah biologi? Jadi, metode ilmiah biologi merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang ilmu biologi.
Metode ilmiah dalam arti sederhananya adalah suatu tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian. Langkah yang pertama adalah perumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah, kita akan mencari tahu jawaban dari persoalan yang kita temui. Caranya harus dengan menggunakan pertanyaan berupa 5W plus 1H. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian biologi yang berjudul pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Maka, rumusan masalah yang bisa kita tulis adalah: apakah cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Mengapa cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Bagaimana cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Nantinya, dari rumusan masalah ini, kita akan memperoleh tujuan dari penelitian yang mau kita lakukan berdasarkan contoh penelitian di atas. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan panjang batang kecambah. Yang kedua yaitu observasi atau landasan teori. Setelah melakukan perumusan masalah, langkah berikutnya adalah observasi. Di sini akan dilakukan proses pengumpulan data, baik itu data-data baru atau data-data yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Tapi ingat, data-data tersebut harus berhubungan dengan penelitian yang mau kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan pengamatan pada objek penelitian sehingga terbentuk suatu dasar teori. Pengumpulan data dapat dicari dari berbagai sumber, bisa dari internet maupun jurnal ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis. Pada langkah ketiga, setelah dilakukan observasi dan diperoleh data, kita akan membuat dugaan sementara dari masalah tersebut. Dugaan sementara ini yang disebut dengan hipotesis. Nah, karena kita ingin mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah, maka dugaan sementara atau bisa disebut hipotesis yang dapat kita buat adalah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Yang keempat yaitu eksperimen. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Caranya, kita bisa melakukan percobaan yang dapat dilakukan di laboratorium atau di luar laboratorium. Eksperimen langkah yang paling seru dalam melakukan penelitian. Selain itu, kita akan melakukan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah kita ingin membandingkan data hasil percobaan yang kita lakukan saat ini dengan data hasil eksperimen pada percobaan-percobaan sebelumnya. Yang kelima yaitu penarikan kesimpulan. Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban akhir dari hasil observasi maupun eksperimen yang telah kita lakukan. Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau dugaan sementara kita, apakah hipotesis yang kita gunakan itu benar atau salah. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Ibu via video. Untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian tanyakan melalui e-learning. Sebelum mengakhiri video kali ini, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan ketika penyampaian materi via video. Ibu akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.